Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia kelas 7 bersama Ibu Ika Piriska Sari Lutfiah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Lalu, silakan kalian siapkan alat tulis berupa buku catatan dan sebuah pulpen. Jangan lupa catat bagian terpenting dari materi ini. Sebelum itu, silakan kalian subscribe, like, tulis nama lengkap, kelas, dan keterangan hadir di kolom komentar untuk menandai bahwa kalian hadir dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Mari langsung saja kita simak videonya. Pernahkah kalian mendengar mengenai teks cerita fantasi? Kalian pasti pernah mendengar berbagai jenis sastra Nusantara, bukan? Misal, sebelum tidur, orang tua selalu membacakan sebuah cerita, baik yang bertokohkan dewa-dewi maupun yang bertokohkan orang-orang biasa yang memiliki kesaktian atau kekuatan. Pada dasarnya, cerita yang pernah kalian dengar merupakan jenis cerita fantasi yang termasuk ke dalam prosa lama. Dikatakan prosa lama karena cerita tersebut berkembang di masyarakat secara lisan dan diwariskan secara turun-temurun atau bersifat anonim. Pada hari ini, kita akan sama-sama mencari tahu apa sih sebenarnya cerita fantasi itu. Cerita fantasi adalah sebuah jenis cerita yang bersifat imajinatif, berbentuk khayalan, angan-angan, atau imajinasi pengarang yang diceritakan dalam alur normal. Isi ceritanya diragukan kebenarannya karena tidak masuk akal. Teks cerita fantasi pada dasarnya termasuk dalam kategori teks narasi yang merupakan cerita fiksi, yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa. Membaca cerita fantasi dapat menjadikan sebuah hiburan. Selain itu, dengan membaca cerita fantasi, kreativitas dan imajinasi kalian juga dapat terasah, sehingga kalian akan mampu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita. Selanjutnya, ciri umum cerita fantasi. Di antaranya, yang pertama, ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Biasanya dalam cerita fantasi, banyak kejadian di luar nalar. Misal, seseorang bisa menembus ruang dan waktu, seseorang bisa pergi ke masa depan atau masa lalu. Yang kedua, tokoh dalam cerita fantasi memiliki watak dan sifat yang unik. Tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh tersebut memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Misal, ada tokoh yang memiliki kekuatan supranatural, bisa menyembuhkan orang sakit dalam sekejap. Ide cerita dalam cerita fantasi juga terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh kehidupan nyata. Ide cerita fantasi biasanya bertemakan supranatural atau supernatural, gaib, futuristik, atau menceritakan masa depan. Gunakan berbagai latar, di antaranya latar tempat, waktu, dan suasana yang menjadikan latar belakang sebuah cerita atau peristiwa. Latar dalam karya sastra ada beberapa, di antaranya latar waktu yang menunjukkan waktu dalam cerita, misal pada pagi hari, siang hari, sore hari, dan sebagainya. Latar tempat yang menunjukkan tempat tokoh dalam cerita, misal di sebuah hutan, di bulan, di sawah, dan sebagainya. Latar suasana adalah keadaan sekitar suatu atau keadaan lingkungan sosial peristiwa tersebut berlangsung. Misal bahagia, sedih, ketakutan, mencekam, dan lain-lain. Dalam cerita fantasi, tokoh mengalami dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari
dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menerobos dimensi ruang dan waktu sesuai imajinasi penulis. Bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Teks cerita fantasi bersifat imajinatif, berbentuk daya khayal, angan-angan, atau imajinasi dari pengarangnya. Jadi, bukan berasal dari kejadian nyata. Selanjutnya, gaya bahasa yang digunakan bervariasi, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, atau menggunakan bahasa sehari-hari, bukan bahasa formal. Selanjutnya, unsur intrinsik cerita fantasi. Yang pertama, tema. Merupakan ide atau pokok pikiran paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Yang kedua, tokoh. Tokoh dalam cerita fantasi memiliki watak dan sifat yang unik dan tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh tersebut memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Yang ketiga, penokohan, yaitu pemberian karakter pada tokoh. Ada beberapa jenis penokohan sebagai berikut. Yang pertama, protagonis, yakni memiliki sifat baik atau karakter yang disukai. Yang kedua, antagonis, yakni memiliki watak jahat atau karakter yang tidak disukai. Yang ketiga, yakni tritagonis, yaitu tokoh pembantu atau penengah baik untuk tokoh protagonis dan antagonis. Yang keempat, alur. Alur adalah jalan cerita yang berupa rangkaian peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Alur terdiri dari perkenalan, munculnya masalah, klimaks atau memuncaknya ketegangan, dan antiklimaks atau ketegangan menurun. Alur yang terakhir adalah peleraian atau penyelesaian. Jenis alur terdiri dari alur maju, yakni jalan cerita yang klimaksnya berada di akhir. Rangkaian peristiwa dalam alur maju berawal dari masa awal atau masa sekarang hingga masa akhir cerita. Tahapannya yaitu pengenalan, muncul konflik, klimaks, antiklimaks atau penyelesaian. Sedangkan alur mundur adalah jalan cerita yang menceritakan masa lampau yang menjadi klimaks di awal cerita. Rangkaian peristiwa dalam alur mundur berawal dari masa lampau ke masa kini, berdasarkan susunan waktu yang tidak sesuai dan tidak beruntut. Tahapannya yaitu penyelesaian antiklimaks, klimaks, muncul konflik, lalu pengenalan. Jenis alur yang terakhir adalah campuran, yaitu alur yang diawali dengan klimaks, kemudian menceritakan masa lampau, dan dilanjutkan hingga tahap penyelesaian. Yang kelima, latar, yakni tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang sebuah cerita atau peristiwa. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, sudut pandang, yakni posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Pada umumnya ada dua jenis sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Sudut pandang ini biasanya diceritakan oleh kata ganti orang pertama, yaitu kata aku, saya, atau kami. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang ini ditandai dengan penggunaan kata ganti nama tokoh, dia, ia, dan juga mereka. Yang ketujuh, gaya bahasa. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, atau bukan bahasa formal. Dan yang terakhir adalah amanat, yakni pesan moral atau nasihat yang disampaikan penulis melalui karya-karyanya. Selanjutnya, jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya yang pertama, berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Ada fantasi total, yaitu semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata, atau hanya rekaan pengarangnya saja. Nama orang, nama kota, benar-benar rekaan atas fantasi pengarang. Lalu ada fantasi sebagian atau irisan, yakni berisi cerita yang sebagian merupakan imajinasi pengarang dan sebagiannya lagi mengambil dari kehidupan nyata. Misalnya, nama orang,
nama tempat, atau peristiwa yang pernah terjadi di dunia nyata. Jenis cerita fantasi yang kedua yaitu berdasarkan latar cerita. Ada fantasi sejaman, yaitu berisi cerita yang terjadi pada satu zaman atau satu masa saja. Misal masa kini, masa lampau, dan masa yang akan datang atau futuristik. Lalu ada fantasi lintas waktu, yakni berisi cerita yang terjadi pada dua zaman. Misal, cerita masa kini dengan masa lampau, masa kini dengan masa yang akan datang, dan lain-lain. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata ada dua, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi sebagian atau irisan. Nah, kita akan mencoba mengaplikasikannya ke dalam tabel. Pada teks Kekuatan Ekor Biru Nataga, halaman 45 sampai halaman 47, termasuk kategori cerita fantasi total. Mengapa demikian? Alasannya, karena pada kisah Kekuatan Ekor Biru Nataga, seluruh tokoh, latar waktu maupun tempat, serta peristiwa yang diceritakan tidak terjadi pada dunia nyata. Seluruh cerita merupakan imajinasi pengarang. Sedangkan pada teks Anak Rembulan, Negeri Misteri di Balik Pohon Kenari halaman 47 sampai halaman 48 termasuk kategori cerita fantasi sebagian atau irisan. Karena tokoh, latar waktu maupun tempat, serta peristiwa sebagian terdapat di dunia nyata. Ketika cerita beralih kepada Embo Rimbi, yang merupakan jelmaan iblis, Mahesa Suro dan Lembu Suro dari legenda Gunung Kelut, serta seperti Belanda yang dapat mengubah dirinya menjadi burung kenari, dan Sri Ratu yang dijuluki setan merah, cerita menggunakan tokoh yang tidak terdapat di dunia nyata. Jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita dibagi menjadi dua kategori, yaitu latar waktu sejaman dan latar lintas waktu. Perhatikan tabel berikut. Pada teks Kekuatan Ekor Biru Nataga termasuk kategori latar waktu sejaman. Mengapa demikian? Alasannya karena pada cerita fantasi Kekuatan Ekor Biru Nataga berkisah pada satu zaman atau satu waktu saja, yaitu pada zaman Nataga memimpin pertempuran di Tanah Modo. Sedangkan pada teks Anak Rembulan, Negeri Misteri di Balik Pohon Kenari merupakan kategori latar lintas waktu masa kini dan masa lampau. Mengapa demikian? Karena pada cerita Anak Rembulan Nono yang sedang berlibur di Wulingi, yaitu tempat tinggal Mbah Sastro di masa kini. Kemudian cerita beralih ke zaman penjajahan Belanda di masa lampau. Sekian pembahasan hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami. Jangan lupa subscribe, like, tulis nama lengkap, kelas, dan keterangan hadir di kolom komentar untuk menandai bahwa kalian hadir dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.